Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, tim kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Dede Muniro, kemudian rekan saya Dwi Aprilianti, Jatmiko Bintoro Hardi, Adinda Putri Surya Kencana, Muhammad Masyaril Harom, dan Ahmad Zulkifli. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan menganalisis salah satu jurnal nasional, yakni jurnal yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika. Nah, kebetulan banget jurnal ini sudah terindeks Sinta 2 dan sudah publish di salah satu jurnal nasional, yakni Nyimak Journal of Communication dengan judul Representasi Perempuan dalam Film City. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Masyaril Harom. Judul jurnal representasi perempuan dalam film City. Nah, penulisnya itu Ganjar Wibowo. Publikasinya itu Nyimak Journal of Communication volume 3 nomor 1 Maret 2019. Nah, untuk link URL-nya seperti ini. Dan untuk pendahulunya itu adalah kehadiran film merupakan respon terhadap penemuan waktu luar ruang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan dalam menikmati unsur budaya. Nah, untuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina tahun 2017 mempunyai tujuan untuk memahami strategi pemasaran film sebagai film yang independen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al Fauzi dan Rahmayanti 2018 adalah menganalisis representasi feminisme dalam film City dengan pendekatan semiotik Ronald Barthes. Nah, untuk teori yang digunakan adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi massa, film, semiotika dalam Ronald Barthes, gender, representasi, dan teori makna. Dan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jatmiko. Selanjutnya, dalam jurnal ini terdapat dua data pendukung. Yang pertama itu, pada realitasnya, perempuan cenderung ditampilkan sebagai objek kepentingan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan semata. Dan hal ini sangat terlihat jelas dalam tayangan iklan di media cetak maupun elektronik. Dan selanjutnya itu masih dapat ditemui beberapa istilah yang sering distereotipkan kepada perempuan, seperti map, manak, masak, dan lainnya yang menyangkut pembagian ruang antara suami dan istri, yang secara tidak langsung merupakan realitas sosial kaum perempuan. Kerangka teori yang digunakan dalam jurnal Nyimak, Journal of Communication, representasi perempuan dalam film City. Yang pertama yaitu teori komunikasi nonverbal, yang dikemukakan oleh Fiske. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang berlangsung melalui kode-kode representasional seperti gestur, gerak mata, atau suara untuk menyampaikan sebuah pesan. Komunikasi nonverbal sendiri memiliki dua fungsi, untuk menyampaikan informasi mengenai pembicara dan situasinya sehingga pendengar mengetahui identitas, emosi, sikap, dan seterusnya dari sang pembicara. Dan yang kedua yaitu sebagai manajemen interaksi. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori komunikasi verbal, yang dikemukakan oleh Mulyana. Menurut Mulyana, bahasa ialah seperangkat simbol dengan aturan guna mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dapat dipahami suatu komunitas. Bahasa sendiri yaitu untuk menggunakan bahasa verbal sendiri ini untuk menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek dari realitas sang individual. Selanjutnya yaitu teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Bittner. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan media massa kepada orang banyak, dan dapat disimpulkan juga bahwa komunikasi massa ini harus menggunakan media massa sebagai medium atau perantaranya. Selanjutnya yaitu teori film yang dikemukakan oleh Prakosa. Menurut Prakosa, film ini merupakan susunan gambar dalam seluloid yang diputar dengan menggunakan teknologi proyektor yang sebetulnya telah menawarkan
nafas demokrasi dan dapat ditafsirkan dalam berbagai makna. Selanjutnya yaitu teori semiotika Roland Barthes. Teori ini merupakan studi atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario gambar, teks, dan adegan dalam film agar menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Selanjutnya adalah teori semiotika dalam film menurut Sobur. Semiotika dalam film merupakan tanda-tanda yang ikonis yang dapat digunakan dalam film, mengisyaratkan pesan kepada penontonnya, dan setiap isyarat yang diterima tidak akan berbeda apabila cerita diperankan memang sudah membentuk pokok makna pada cerita yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu teori gender menurut Fake. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial kultural. Lalu ada teori representasi menurut Hartley. Pada konteks media, bahasa dan komunikasi, representasi dapat berwujud kata, gambar, sekuen, cerita, dan lain-lainnya yang mewakili ide, emosi, fakta, dan lain sebagainya. Media merepresentasikan realitas dengan menghadirkan proses seleksi dari realitas yang ada. Beberapa representasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan budaya dan politik, misalnya gender, bangsa, usia, kelas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teori makna menurut Ogden dan Richard. Ogden dan Richard menyatakan bahwa sebuah gagasan tentang segitiga sematik yang menjelaskan bahwa makna, lambang, dan acuan berkelindan untuk membentuk keutuhan sebuah bahasa. Terdapat 3 sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji makna pada sebuah bahasa atau tanda bahasa, yaitu pendekatan referensial, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, dan ketiga, pendekatan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan makna bahasa secara utuh. Mungkin cukup sekian, dan selanjutnya mengenai metode riset yang digunakan dalam jurnal ini akan dijelaskan oleh teman saya Dinda. Terima kasih. Representasi perempuan dalam film Siti ini menggunakan metode riset jenis kualitatif pendekatan semiotika. Untuk metode pengumpulan datanya ada 2, yang pertama studi dokumen dan yang kedua observasi. Untuk studi dokumen ini, dikarenakan sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari film Siti tersebut. Yang selanjutnya dipilih visual atau gambar dari adegan-adegan film yang diperlukan untuk penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku yang berhubungan dengan penelitian, kamus, dan juga internet. Untuk kedua, yaitu metode observasi, yaitu dilakukan dengan mengamati atau menonton dialog-dialog dan juga adegan-adegan dalam film Siti tersebut. Baiklah, saya Dwi Aprilianti. Saya akan menjelaskan hasil riset dan temuan penelitian pada jurnal representasi perempuan dalam film Siti. Nah, hasil riset dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa film Siti ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan perempuan Jawa untuk menjadi tulang punggung keluarga yang menghidupi anak, suami, serta mertuanya. Nah, dari jurnal representasi perempuan dalam film Siti ini, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penekanan pada film ini. Yang pertama, film ini itu tidak keluar dari sosok Siti, di mana perempuan yang lemah, tabah, dan kuat. Dan yang kedua, unsur lokalitas tetap dapat dibangun tanpa dipermainkan pada film ini, seperti kentalnya budaya Jawa yang dimainkan pada film ini. Dan yang ketiga, dengan sajian sinematik yang sederhana dan minimalis pada film ini, sehingga dapat membuat pesan dalam film ini bisa tersampaikan dengan baik oleh penonton. Nah, dari jurnal yang telah saya baca ini, hasil risetnya menjelaskan bahwa bagaimana film ini itu berhasil menyuarakan permasalahan perempuan yang tertindas budaya patriarkal.
Sampai saat ini Indonesia masih sering kali terjadi budaya patriarkal ini. Meskipun sosok Siti yang digambarkan pada film itu dibuat tangguh dan tabah, namun Siti tetap hidup di bawah kungkungan budaya patriarkal di sekelilingnya. Bisa kita lihat dari segi fashion, yang tampak ialah kesederhanaan yang berbalut ketegaran dalam hidup Siti. Nah, bagaimanapun juga, fashion merupakan salah satu kode yang diciptakan bukan atas dasar determinasinya sendiri. Nah, selain itu, dari jurnal ini menjelaskan juga bagaimana film ini itu berusaha ingin menggambarkan sosok perempuan Jawa yang tangguh, sabar, gigih dalam menapaki kehidupan atau dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang tulang punggung keluarga. Film ini juga memperlihatkan bagaimana diskriminasi terhadap kaum perempuan itu masih banyak terjadi. Nah, apa yang dialami Siti dapat menjadi cermin sosial dan moral, khususnya ketika ia dihadapkan pada keadaan yang tidak diinginkannya dan tidak seharusnya dilakukannya sebagai kodratnya seorang perempuan. Tetapi Siti hanya mencoba untuk menyuguhkan rasa peduli dan sindiran yang tajam tanpa mampu menghadirkan emosi batin yang lebih kuat. Dan di film ini juga memang bisa menjadi sindiran kecil atas tragedi moral yang dialami Siti, yang harus menapaki jejak hidupnya yang cukup gelap atau kelam, dan ada sentilan moral antara hidup susah dan terhimpit akibat keadaan, meskipun tetap dapat menghadirkan rasa cinta, peduli, kesetiaan, pengorbanan, dan rasa benci. Hal ini cukup terlihat jelas dalam jurnal ini. Beberapa part juga menunjukkan, menjelaskan juga bagaimana film ini itu benar-benar menunjukkan rasa bagaimana perjuangan seorang Siti dalam mencari pundi-pundi uang untuk melunasi hutang suaminya. Bagaimana juga rasa benci yang dia rasakan atas hujatan-hujatan orang. Tapi di mana Siti sosok yang tetap tegar untuk menjalani kehidupannya. Nah, meski film ini hadir di dalam ruang yang cukup kontradiktif satu sama lain, mungkin karena mengangkat dan menggambarkan sosok perempuan Jawa yang hidup dalam kesumukan budaya patriarkal, bukan berarti film ini itu membawa paradigma feminis ataupun keadilan gender di dalamnya gitu. Nah, dari jurnal yang telah saya baca ini, critical review-nya yaitu jurnal ini cukup menyajikan penjelasan atau pembahasan yang sesuai dengan konsep yang telah diberikan atau dibuat dalam kajian teori sebelumnya. Dan menurut saya juga jurnal ini cukup rekonstruksi makna perempuan dalam film Siti itu dijelaskan cukup jelas, sehingga teori-teori atau komunikasi verbal itu sudah sesuai dengan yang pengantar dari jurnal ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dede Muniro. Nah, masuk ke dalam bagian kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan tahap 1 yang ditulis langsung oleh sang penulis. Jadi film Siti merupakan sajian sinematik yang efektif, minimalis, dan berbalut unsur lokalitas yang bukan sekedar tempelan. Kesederhanaan dan kewajaran membuat pesan dalam tujuan film ini tersampaikan. Kemudian kesimpulan pada tahap kedua. Dalam film ini ada tiga tipologi
berikut contoh penerapannya. Yang pertama adalah stereotype. Contoh penerapan dari stereotype pada pada film ini adalah stereotype pada perempuan Jawa dengan simbol bahwa perempuan Jawa yang ideal adalah perempuan yang sederhana, penurut, pekerja keras, jauh dari hingar-bingar kota, dan sederhana. Kemudian tipologi budaya patriarkial, di mana contoh penerapannya di film ini adalah adanya kungkungan budaya dari masyarakat lokal yang menganggap bahwa perempuan adalah konco wingking, yang hanya mengurusi urusan domestik dan hanya mampu memenuhi 3M, seperti macak atau berdandan, masak atau memasak, dan manak ataupun menghasilkan keturunan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sajian sinematik yang sangat minimalis. Contoh penerapannya adalah di mana dalam film ini pengambilan gambar yang minim, pencahayaan yang kurang, dan scoring yang minim, juga tampilan gambar yang masih hitam putih. Kemudian masuk ke dalam analisis keseluruhan riset. Jadi riset ini dilakukan secara sistematis dan strategis yang membahas tentang gambaran representasi perempuan dalam film Siti dengan melakukan metode semiotika Roland Barthes. Nah, kemudian di film ini setidaknya ada 3 hal yang bisa dikemukakan sebagai penekanan. Yang pertama, film ini tidak keluar dari sosok Siti, jadi sosok yang perempuan yang lemah, tabah. Kemudian yang kedua, unsur lokalitas tetap dibangun tanpa dipermainkan. Ketiga, sajian sinematik yang minimalis dan sederhana menjadikan setiap pesan dalam film ini tersampaikan dengan baik. Kemudian penelitian ini juga dapat dikembangkan, di mana pembahasannya dapat dispesifikasikan pada representasi yang dimaksud. Jadi tidak representasi perempuan gitu. Jadi bisa diluaskan lagi seperti representasi perempuan Jawa dalam film Siti ataupun representasi perjuangan perempuan dalam film Siti. Nah, kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, jadi setelah tim kami baca beberapa artikel yang terkait, ternyata sudah cukup banyak artikel jurnal yang membahas representasi tokoh dalam film Siti sebagai sudut pandang. Nah, dari berbagai sudut pandang. Maka untuk saran penelitian selanjutnya menurut kami bisa dilakukan dengan menganalisis penerimaan dari film tersebut. Artinya, kita bisa menganalisis penerimaan penonton dari film tersebut, misal penerimaan penonton terhadap disfungsi keluarga dalam film Siti dan lain-lain. Nah, jadi itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.